Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin membahas tentang trik bagaimana cara mengisi realisasi bukti dukung kinerja BKN ini agar tidak bentrok melaksanakannya di setiap kegiatan dan juga di setiap waktu. Kemudian bagaimana caranya tidak menumpuk di akhir setiap periodenya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu masuk melalui web browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Saya masuk melalui Mozilla Firefox saja. Saya klik ganda. Pada kotak alamat ini saya ketikkan kinerja.bkn.go.id, kemudian saya tekan enter di keyboard. Pada tampilan ini klik login. Pada kotak username ini ketikkan NIP, kemudian pada kotak password ini ketikkan password MySub yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya, kemudian klik tombol sign in. Nah, pada tampilan seperti ini klik tombol SKP, kemudian Bapak Ibu pilih periodenya. Periode saya Januari Desember 2024, kemudian saya klik penilaian. Saya scroll ke bawah, saya masuk di triwulan, kemudian saya klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Saya klik, kemudian saya scroll ke bawah seperti ini. Nah, inilah dia Bapak Ibu tabelnya hasil kerja kita. Ini ada rencana kerja pimpinan yang diintervensi, ini kepala sekolah. Kemudian ini ada RHK kita, rencana hasil kerja kita, ini dia. Kemudian ini adalah rencana aksi yang sudah kita buat. Ini aspeknya, kualitas, kuantitas. Kemudian di bawahnya ada waktu. Kemudian ada indikator individunya. Kemudian ada targetnya. Kemudian ada bukti dukungnya. Nah, ini untuk memudahkan membahasnya Bapak Ibu. Saya blok ini semuanya sampai ke bawah. Kemudian saya klik kanan. Saya klik salin atau copy. Kemudian saya pastikan ini di Microsoft Excel seperti ini. Nah, ini artinya tabel Microsoft Excel seperti ini sama nanti dengan tampilan yang ada di aplikasi seperti ini. Oke Bapak Ibu, jadi saya bahas di tabel ini saja. Nah, Bapak Ibu ada 8 RHK kepala sekolah harus yang kita isi selama 1 tahun. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ke-8-8-nya harus terisi selama 1 tahun. Nah, bagaimana supaya tidak bentrok Bapak Ibu kita melakukannya? Kemudian bagaimana supaya tidak menumpuk di akhir periode? Maka Bapak Ibu harus buat jadwal seperti ini. Nah, tabel ini sebenarnya Bapak Ibu sudah saya modifikasi sehingga di sini ada RHK saya, ini RHK guru rencana aksi. Kemudian ada realisasinya Bapak Ibu untuk bukti dukung. Kemudian ada per triwulan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Kemudian triwulan 1 tentu Januari sampai Maret, triwulan 2 April sampai Juni, triwulan 3 Juli sampai September, kemudian triwulan 4 Oktober sampai Desember. Nah, Bapak Ibu, di awal triwulan 1 di Januari Bapak Ibu, atau tadi saya membahas di triwulan 2 ya. Sekarang saya bahas saja dari triwulan 1 supaya mudah nanti Bapak Ibu. Saya bahas semuanya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Dari awal sebelum Bapak Ibu mengisi di triwulan 1, maka buatkan jadwal seperti ini. Nah, di awal kegiatan apa yang memungkinkan yang kita lakukan di Januari Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lihat ke sini. Tentu RHK kepala sekolahnya atau pimpinannya yang berhubungan dengan pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi ini RHK kepala sekolah tentang perangkat pembelajaran. Ini terlaksananya penyusunan perangkat pembelajaran, rencana pembelajaran kalau RHK gurunya. Kemudian ini dia rencana aksinya. Nah, jadi ini rencana aksinya Bapak Ibu di atas rencana aksi. Kemudian ini dia rencana aksinya. Kemudian berapa dokumen dalam 1 tahun saya membuat perangkat ini?
Jadi saya membuat perangkat ini tidak selesai di awal semester seluruhnya, tetapi saya cicil per 3 KD 3 KD. Jadi saya buat di sini bukti dukungnya ada 4 dokumen selama 1 tahun. Nah, caranya di sini di awal semester ini di triwulan 1 di Januari itu saya buat RPP saya di KD 3.1. Nah, ini jadinya di Januari saya buat. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian di triwulan ini untuk 3 bulan. Kemudian saya masuk ke triwulan kedua, April, Mei, Juni, maka di awalnya saya buat RPP KD 4 sampai KD 6. Kemudian di triwulan ketiga ini di Juli, awal Juli ini, maka di periodenya Juli, Agustus, September, kemudian saya buat nanti RPP-nya KD 7.9, 7 sampai 9. Kemudian di triwulan 4 yaitu periodenya Oktober, November, Desember, itu saya buat RPP-nya ini di bulan Oktobernya, ini selalu di awal triwulan. Nah, di awal triwulan saya buatkan RPP-nya KD 9 sampai 12. Nah, itu dia. Kemudian jadi ini tidak akan bentrok ini. Jadi bukti dukung yang bisa dimasukkan nanti, ini bukti dukungnya. Ini bukti dukung yang bisa dimasukkan nanti. Nah, di sini ada bisa program tahunan, silabus, RPP atau modul ajar atau rencana penilaian lainnya. Oke Bapak Ibu, jadi tidak akan bentrok Bapak Ibu. Kemudian yang memungkinkan yang lain saya buat adalah membuktikan saya mengajar. Ini RHK-nya ini RHK kepala sekolah tentang terlaksananya pembelajaran. Ini RHK guru. Nah, tentu rencana aksinya yaitu ini rencana aksinya melaksanakan proses pembelajaran. Nah, apa bukti dukung di sini? Bukti dukungnya itu bisa absen siswa, absen guru juga bisa, jurnal harian juga bisa di sini, jurnal harian di sini. Nah, ini ada lagi batas pembelajaran. Jadi membuktikan kita itu benar-benar mengajar. Nah, berapa dokumen saya buat? Saya buat 4 dokumen selama 1 tahun. Nah, tentu bukti ini akan muncul ketika kita selesai mengajar. Nah, setiap triwulan, akhir triwulan. Jadi saya buatlah di triwulan 1 di bulan Maret, di sini triwulan 2 di bulan Juni, triwulan 3 yaitu di bulan September, di bulan September di sini, kemudian triwulan 4 saya buat di Desember. Artinya saya melaksanakan bukti saya melakukan kegiatan pembelajaran melalui bukti fisiknya adalah jurnal harian guru. Jadi saya buat di setiap akhir periode triwulan, masing-masing triwulan. Jadi nanti bukti dukungnya 4 dokumen selama setahun. Nah, kemudian apa lagi yang akan saya buat Bapak Ibu? Yang sering saya buat yaitu tentang RHK kepala sekolah tentang peningkatan aktivitas kognitif guru. Jadi bagaimana cara guru itu supaya meningkat pembelajaran. Nah, apa yang membuktikan? Bisa saja Bapak Ibu membuat program remedial, program pengayaan, itu membuktikan nanti meningkatnya pembelajaran itu Bapak Ibu. Juga bisa Bapak Ibu buat video pembelajaran atau membuat media pembelajaran. Nah, supaya tidak dempet Bapak Ibu, ini contoh bukti dukung yang bisa saya masukkan: media pembelajaran, video pembelajaran, kuis Bapak Ibu, program remedial, program pengayaan, naskah soal. Kemudian targetnya saya buatkan 4 dokumen dalam 1 tahun. Nah, supaya tidak dempet, kapan saja saya buat. Nah, setelah di Januari saya membuat RPP, saya laksanakan. Nah, kemudian ada waktu-waktu tertentu saya buat media pembelajaran atau video pembelajaran. Jadi di Februari saya membuat media pembelajaran,
di triwulan berikutnya saya membuat video pembelajaran, atau bebas saja sebenarnya Bapak Ibu. Video pembelajaran juga Bapak Ibu buat semuanya ini juga boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini disinilah nanti Bapak Ibu memasukkan bukti dukungnya. Supaya nanti tidak dempet Bapak Ibu. Kalau dempet sebanyak ini kegiatan, hancur kita Bapak Ibu, stres kita, apalagi menumpuk di akhir periode. Kemudian lagi yang saya buatkan Bapak Ibu, laporan. Ini RHK Kepala Sekolah. Ini RHK Kepala Sekolah tentang tersusunnya laporan satuan pendidikan. Ini RHK guru. Ini apa yang akan saya laporkan di rencana aksi. Nah, ini rencana aksi. Ini rencana aksinya. Kemudian yang akan saya laporkan tentu membuat laporan penilaian Bapak Ibu. Ini melakukan laporan penilaian di sini. Penilaian tentu setidaknya ada 3 penilaian: penilaian diagnosis, penilaian formatif, kemudian di sini penilaian sumatif. Nah, kapan saya melakukan penilaian? Tentu setiap akhir-akhir periode triwulan. Nah, ini di triwulan 1 itu di Maret triwulan 1, maka saya akan melaporkan ujian UTS semester 2, karena ini adalah periodenya di semester 2. Ya. Kemudian berikutnya apa lagi Bapak Ibu? Karena di sini saya buatkan 4 dokumen selama 1 semester. Jumlah bukti dukungnya, dan ini bukti dukungnya bisa Bapak Ibu masukkan nanti, bisa penilaian harian, bisa penilaian setengah semester, bisa penilaian akhir semester, bisa nilai rapor. Nah, saya buatkan ini saja. Di sini di triwulan 1 bulan Maret, di akhir periode triwulan 1 itu saya buatkan di sini ujian UTS semester 2. Nah, kemudian di triwulan kedua, yaitu di akhir periodenya di Juni, itu nanti saya masukkan nilai UTS nilai semester 2. Kemudian masuk lagi triwulan 4, yaitu di akhir September, nanti saya masukkan nanti Bapak Ibu UTS semester 1. Nah, ini sudah masuk Juli ini Bapak Ibu, di awal semester. Nah, triwulan 4 di bulan Desember, maka saya laporkan nanti nilai semester 1 atau nilai rapor. Jadi total dokumennya ada 4 dokumen Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang lazim saya masukkan yaitu TRHK Kepala Sekolah tentang meningkatnya kompetensi guru sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah, ini RHK gurunya. Nah, ini rencana aksinya yaitu, nah ini rencana aksi. Kemudian ini dia mengikuti diklat fungsional. Jadi supaya tidak dempet Bapak Ibu, nah ini tidak saya buatkan nama diklatnya, cuman diklat K saja. Diklat K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Jadi ada 4 dokumen. Nah, apa bukti dukung Bapak Ibu yang bisa saya masukkan sebagai bukti dukung? Nanti diklat ini bisa undangan pelatihan, bisa absen pelatihan, bisa foto-foto pelatihan, bisa sertifikat pelatihan, bisa laporan pelatihan, bisa makalah, PTK, dan lain-lainnya. Jadi saya buatkan selama 1 tahun 8 dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu, supaya tidak dempet saya membuat dengan membuat RPP. Kalau di awal semester saya buat, itu dempet dengan membuat RPP. Pusing saya sebanyak itu membuat RPP. Maka saya carilah waktu-waktu kosong. Nah, saya lihat kosong di triwulan 1 ini ada 2, saya kosong 2 bulan. Di triwulan 1 yaitu di bulan Februari dan Maret. Maka diklat pertama dan diklat kedua saya buat di Februari Maret. Kemudian di sini April, bulan April di sini masuk triwulan kedua di April seperti ini. Kemudian saya sudah masuk ke membuat RPP berikutnya. Jadi di sini tidak saya membuat diklat, maka saya geser lagi diklat ketiga dan keempat, yaitu di bulan Mei dan Juni.
Kemudian Bapak Ibu, diklat saya yang 5 dan ke-6, saya lihat lagi waktu saya yang kosong. Kalau di sini tidak bisa, karena di bulan ini saya membuat RPP, maka saya masukkanlah diklat ke-5 dan ke-6 saya, yaitu di Agustus dan September. Dan begitu juga di diklat ke-7 dan ke-8 saya masukkan supaya tidak dempet di sini Bapak Ibu. Saya masukkan di bulan November dan Desember. Begitu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang belum saya bahas. Kemudian sebagai tugas tambahan wali kelas, tentu program wali kelas sini saya buat ini. Nah, ini RK kepala sekolah mengenai tugas tambahan, ini RK guru tugas tambahan, yaitu tugas tambahan saya tentang membuat program dan laporan wali kelas saya sebagai wali kelas. Nah, kapan saya membuat di sini Bapak Ibu, saya buat 2 dokumen selama 1 tahun. Apa 2 dokumen itu? Nah, ini bukti dukungnya Bapak Ibu. Ini bukti dukung. Ini bukti dukungnya, bisa di sini program bukti fisik kegiatan, bisa program wali kelas, bukti fisik kegiatan wali kelas, laporan kegiatan wali kelas, menjadi wakil, menjadi program, menjadi ketua perpustakaan, bisa menjadi kepala bengkel, kepala labor. Nah, kalau saya balik kelas saja. Jadi di awal saya masukkan program di triwulan 1 di Januari, kemudian lapornya saya buat di triwulan keempat di Desember. Jadi ada 2 dokumen di sini 1 tahun. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian observasi. Nah, ini observasi atau supervisi itu tergantung dijadwalkan nanti Bapak Ibu. Hanya 1 dokumen. Nah, tahun lalu saya di bulan September ini, maka saya buatkan di triwulan ketiga, yaitu di bulan September. Tetapi ini situasional saja Bapak Ibu, tergantung kepala sekolah menjadwalkan supervisi kita. Kemudian KOSP, dulu namanya KTSP, ini membuat KTSP, biasanya ini di Juli, bulan Juli. Nah, saya buat di sini Bapak Ibu, bulan Juli. Oke, demikianlah inilah nanti bukti dukungnya Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi kalau saya tarik ke bawah supaya pas, saya tarik ke atas lagi. Nah, membuat bukti dukung inilah maksud saya Bapak Ibu, ini bukti dukung. Ke bawahnya nanti akan banyak bukti dukung yang akan dibuat seperti ini. Supaya tidak berdempet Bapak Ibu kita memasukkan ini. Kalau berdempet, lelah kita Bapak Ibu. Terlalu banyak kegiatan kita di dalam satu waktu. Maka dibuatkanlah jadwal seperti ini nih. Oke Bapak Ibu, ini silahkan nanti diambil di deskripsi video saya. Nanti silahkan di-download. Demikian saja Bapak Ibu. Ini memang belum sempurna, ini hanya sebagai berbagi untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.